kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang untuk kita semua hari ini. Mari pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Kita percaya hari ini sebagaimana hari yang kita rayakan adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya ada kuasa, ada anugerah yang memastikan kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Mengalir
Kami bersyukur buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan sudah nyatakan. Biarlah roh-Mu hari ini dari depan belakang memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Karena inilah rindu kami. Kami siap menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Sebab roh-Mu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh yang selalu menuntun kami untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Mari Tuhan, jamah setiap hati, penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan. Demi nama Yesus, mari jemaat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Sebab hanya kasih Tuhan berkarya atas kita semuanya. Dan ajaiblah karyamu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja
kekuatan kami Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali menikmati akan persekutuan yang dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkaulah yang menjadi sumber segala-galanya. Dan Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Roh Kudus, kami buka hati kami. Bekerjalah, jamalah bagi setiap kami malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami merindukan Engkau seperti seekor rusa yang rindu akan mata air yang menyegarkan hidupnya, bahkan memberikan kehidupan. Pakai hamba-Mu, urapi dan perkenan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam nanti masuk di dalam hadirat Tuhan, tema kita Rili Doa yang ke-6 pada hari ini adalah Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, Alkitab berkata, "Jikalau
kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ya, yang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Saudara, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, dimulai dari pesan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Berangkat dari ayat 15 ini, pertanyaannya, mudah apa sulit, saudara? Untuk mengasihi Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka bisa menuruti perintah-perintahku, perintah Yesus. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Jawabannya ongel, Pak. Sulit. Faktanya apa? Bagi murid-murid untuk mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya, itu sesungguhnya tidak mudah. Ya, alias sulit. Terbukti apa, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat-ayat di dalam pasal sebelumnya dan sesudahnya, itu saling terkait. Tadi saya katakan, sebelum Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, ya kenapa pesan ini muncul? Saudara, karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah, ya dikatakan untuk mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, ternyata bagi murid-muridnya pada saat itu sekali lagi, sulit. Bukan sesuatu yang mudah. Terbukti yang pertama, Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Alkitab berkata, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ini bukti yang pertama. Kenapa untuk mengasihi Yesus dan sehingga mereka bisa menuruti perintah-perintah Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Sekali lagi ini terjadi sebelum Yesus masuk di dalam masa penyaliban. Yang pertama ternyata Petrus dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua, mereka tidak mudah untuk mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, yaitu saudara, Thomas sedang kehilangan arah hidupnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 dan yang ke-6, masih dalam perikop yang kita baca tadi, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yang kedua, Alkitab berkata dengan jelas, Thomas berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu loh kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas sedang kehilangan arah di dalam hidupnya. Bukti yang ketiga, kenapa untuk mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya itu bukan hal yang gampang bagi murid-murid Yesus pada saat itu. Yang ketiga, Filipus dia gagal dalam pengenalannya yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus. Pasal 14 ayat 7 sampai yang ke-9. Alkitab berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini alasan yang ketiga, kenapa untuk mengasihi dan menuruti perintah Yesus itu tidak mudah. Buktinya yang ketiga, Filipus gagal dalam pengenalannya yang sesungguhnya terhadap Yesus. Yesus berkata dengan jelas, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bayangkan saudara, sudah bersama-sama Yesus, tetapi tidak mengenal. Yesus berkata, kamu tidak mengenal aku. Betapa sulitnya mengasihi dan menuruti perintah Yesus. Petrus 3 kali dia menyangkal Yesus. Thomas kehilangan arah hidupnya. Petrus, Filipus, dia gagal dalam pengenalannya yang sesungguhnya walaupun dia sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Saudara, dari latar belakang ini Yesus kemudian minta kepada Bapa supaya memberikan roh penolong. Roh penolong yang lain. Tujuannya supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-16 atau saya baca lagi ayat yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Kenapa? Yesus dia minta kepada Bapa dan akan memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai ya para murid-murid selama-lamanya. Kenapa Yesus minta kepada Bapa roh penolong? Karena dia melihat murid-muridnya ada yang menyangkal Yesus, ada yang kehilangan arah hidupnya. Saudara-saudara, ya, ada yang gagal dalam pengenalannya kepadanya. Walaupun sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi Alkitab berkata, kamu sudah bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku, Filipus. Saudara, makanya dia kirim seorang penolong supaya menyertai murid-murid, ya, untuk selama-lamanya. Dari latar belakang ini sekali lagi, Yesus minta kepada Bapa supaya memberikan roh penolong yang lain. Tujuannya supaya ia menyertai murid-murid selama-lamanya. Kelak supaya tidak mudah untuk menyangkal Yesus. Atau kalau saya kaitkan dengan hari ini, ya tidak mudah untuk menyangkal Roh Kudus. Kenapa dia kirimkan seorang penolong? Tidak hanya berhenti supaya tidak mudah menyangkal Yesus, tidak mudah menyangkal Roh Kudus, supaya mereka juga tidak kehilangan arah hidup.
Kalau kita tidak ditolong sama Roh Kudus, kita bisa kehilangan arah hidup kita. Sama seperti Thomas. Dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti jalannya kemana. Saudara, yang kedua, kenapa dia kirimkan Roh Penolong yang menyertai murid-murid selama-lamanya, supaya tidak gagal lagi dalam pengenalannya yang sesungguhnya dengan Yesus, dengan Roh Penolong, dengan Roh Kudus. Tidak lagi gagal di dalam pengenalannya kepada Roh Kudus. Jangan sampai saudara sekian lama sama seperti Filipus, bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus berkata, kamu tidak kenal aku loh. Ngeri gak saudara? Kita sudah sekian lama menjadi anak Tuhan, tapi kita tidak kenal Roh Kudus. Kita nggak tahu pribadi Roh Kudus itu seperti apa, karyanya seperti apa. Kenal saja enggak, bagaimana bisa merasakan? Ya, momentum hari ini saudara dan saya, beberapa alasan ini kiranya sudah dipatahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh seorang Roh Penolong? Supaya sekali lagi saudara dan saya tidak mudah untuk menyangkal Yesus atau Roh Kudus yang pekerjaannya sampai detik hari ini. Itu masih ada loh saudara. Roh Kudus tidak hanya bekerja pada saat Pentakosta. Tidak berhenti pada saat Pentakosta, pasca Pentakosta masih bekerja dengan luar biasa. Dalam kitab Korintus, kitab Kisah Rasul, Korintus dijelaskan di situ, karunia karena Roh Kudus masih bekerja. Bahkan tidak ada pada zamannya di Korintus, tetapi zaman kita pun Roh Kudus itu masih bekerja dengan karya-karyanya, karunia-karunianya itu bekerja dengan luar biasa. Makanya dia kirimkan Roh Penolong supaya tidak ada saudara kegagalan di dalam mengenal pribadi Roh Kudus. Saudara dan saya bisa gagal, seorang pendeta bisa gagal di dalam mengenal pribadi Roh Kudus kalau tidak ditolong oleh Roh Penolong. Pentingnya Roh Penolong di dalam kehidupan kita hari-hari ini, supaya saudara dan saya ya tidak menyangkal. Pak, zaman sekarang apa masih ada orang yang menyangkal Yesus, menyangkal Roh Kudus? Banyak saudara. Bahkan ada pendeta juga yang tidak percaya akan karunia karena Roh Kudus. Ngeri loh saudara. Makanya butuh seorang penolong. Itu sebabnya hari ini saudara, tidak cukup berhenti di situ. Kenapa kita butuh Roh Penolong? Tidak hanya supaya tidak mudah menyangkal Yesus atau Roh Kudus, supaya tidak kehilangan arah hidup, supaya tidak gagal dalam pengenalan yang sesungguhnya dengan Dia. Efesus pasal 4:30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kering saudara. Puji Tuhan. Saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau Tuhan berkata jangan, berarti ada orang dong, ada pribadi dong yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga punya perasaan. Saudara punya perasaan enggak? Coba tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu masih punya perasaan enggak? Hah? Contoh nih, ya maaf ini contoh loh ya. Misalnya saya pukul atau saya tendang, saya enggak punya masalah dengan dia. Tapi tiba-tiba saya lakukan sesuatu terhadap Nathan. Ya, saya lukai dia. Pasti saat hari ini perasaannya kurang ajar ini Pak Elisa. Ya, pendeta enggak punya etika. Aku enggak punya salah. Tapi dia melukai aku. Oh, perasaannya sakit. Saya juga punya perasaan. Roh
Roh Kudus juga punya perasaan. Ternyata dia bisa didukakan. Tadi kenapa saya suruh tanya, kamu punya perasaan enggak? Kadang ada orang yang merasa tidak punya perasaan. Dia melukai, dengan sengaja melukai, ya biasa saja. Bahkan seneng tuh, ada orang yang suka melukai tapi seneng aja dia. Aneh kan? Roh Kudus juga punya perasaan loh. Dia bisa didukakan. Makanya kenapa kita butuh seorang penolong, supaya kita tidak gagal dalam pengenalan kita kepada Dia. Sampai hari ini saya butuh seorang penolong. Tidak hanya istri saya ya, tapi penolong saya yang sesungguhnya, Roh Kudus. Tidak secara kebetulan tema ini menguji saya. Ya kan mulai hari Selasa saya mulai tepar saudara ya. Tidak enak, badan ini panas. Ya tubuh ini tidak enak rasanya. Semalam-malaman saya tidak tidur. Ya istri saya juga tidak tidur karena harus ngasih apa itu, waselap ya, kasih air gitu ya, biar cepet turun panasnya tuh turun sampai 38,5 atau berapa. Tidak enak badan ini, panas, tidak enak, sakit semua. Ya kemudian hari Rebu saya masuk sebentar setelah ada rapat, Pak Minggus izinkan saya pulang untuk istirahat. Ya saya istirahat sampai tadi sempat ke dokter, tapi apa yang saya lakukan, saya terus berdoa, Tuhan ini mau khotbah loh besok hari Kamis, temanya Roh Kudus. Iya, sampai lali saudara ya, Roh Kudus sebagai penolong. Ya dalam keadaan tidur saya berdoa, kemudian saya juga duduk di kursi dengan kondisi yang tidak enak, saya terus nyembah Tuhan, saya nyanyi, ya temanya Roh Kudus sebagai seorang penolong. Saya terus nyanyi, Tuhan, Roh-Mu sebagai penolong. Aku kondisiku tidak kuat loh Tuhan, lemah loh Tuhan, panas loh Tuhan. Ya tapi hari ini sudah enakan saudara, tidak panas lagi, tubuh juga sudah seger, tidak sakit seperti yang kemarin. Ya begitu saya masuk lift, Pak Sino juga nganggu jaket, wah kok podo loro ya, podo kesel ya saudara. Ya capek, tapi saya percaya hari ini saya ada karena Dia menolong saya. Saya berdoa, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Di kursi kecil saya berdoa. Ya tadi tiba-tiba istri saya masuk, lapo Pak kowe Pak? Ya saya nyanyi saja. Terus anak saya, oh lagi nyembah Tuhan mau ganggu. Saya lagi duduk di kursi dekat pintu gitu. Ya saya enggak masalah seperti apa, yang penting saya bisa nyembah Tuhan dengan kondisi saya. Sudah saya nyembah Tuhan di situ. Saudara, Roh Kudus sebagai penolong kita. Yang terakhir, alasan yang terakhir kenapa Dia menjadi seorang penolong dalam hidup kita, supaya kita tidak ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu atau tidak hidup sebatang kara, tetapi ada keterlibatan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-15 dalam pasal yang sama, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, kita tidak sendiri loh, dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang tergoncang, dalam kondisi beban yang begitu berat. Kalau Roh penolong itu ada dalam hidup saudara, Dia tidak menjadikan engkau yatim piatu, engkau tidak sendiri, tetapi Dia kirimkan Roh penolong. Jangan merasa berjuang sendiri. Ada Roh penolong yang siap membackup hidup saudara dalam keadaan apapun juga. Jangan dukakan Dia, tapi senangkan Dia. Kalau itu yang terjadi, Dia itu tidak tinggal diam saudara. Dalam kondisi lemah, ya saya sudah ngasih kira-kira jam, kalau jam segini
Kalau saya nggak bisa apa-apa, dalam arti nggak bisa berdiri di sini karena kondisi tubuh, ya saya akan telepon seseorang. Tapi puji Tuhan, saya ada di sini karena Dia menolong saya. Saya nggak sendiri, saudara. Saya nggak sendiri. Nah, berikutnya, siapa yang dimaksud penolong? Yang lain itu. Dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ya, penolong di situ adalah Roh kebenaran. Ayat pembandingnya Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh penolong itu adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya, bukan separuh. Tapi Roh penolong kita, Roh kebenaran itu akan memimpin hidup saudara dan saya, ya, dalam seluruh kebenarannya, bukan separuh kebenaran, saudara. Hati-hati ini. Saudara dan saya dibawa ke dalam seluruh kebenarannya. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab sepenuhnya harus kita percayai. Jangan dipilih-pilih. Dia pimpin kita dalam seluruh kebenarannya, bukan separuh kebenaran. Manusia mungkin bisa buat itu, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang Dia firmankan pasti tergenapi. Dia pimpin dalam seluruh kebenarannya, bukan separuh. Malam hari ini, saudara, karya Roh Kudus tidak hanya berhenti ya pada peristiwa Pentakosta, tetapi setelah Pentakosta, bahkan sampai hari ini, karunia-karunia Roh Kudus itu masih bekerja dengan dahsyat. Kalau ada gereja atau orang-orang percaya menolak pekerjaan Roh Kudus, Dia akan alihkan kepada gereja atau orang-orang yang haus dan membuka hatinya akan Roh Kudus. Tidak peduli merek gerejanya apa, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengurapi, memenuhi dan memakai gerejanya. Gereja itu orang percaya dengan luar biasa. Saya mendengar di Pantura ini ya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Gereja-gereja pesisir, ya ada gereja-gereja yang notabene tidak seperti kita. Tapi hari-hari ini mereka mengalami hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ya, mereka diberi penglihatan, mereka berbahasa roh, mereka bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus, dipakai memberkati banyak gereja. Gereja GITJ sedang mulai bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Memang tidak semua, tapi bagi mereka yang membuka dirinya bagi pekerjaan Roh Kudus. Wow, saya lihat wah luar biasa. Tidak apa-apa. Saudara, hari ini saya berdoa ya supaya Roh Kudus juga bekerja di tempat ini dengan luar biasa. Gereja ini kan dulu terkenal dengan gereja Roh Kudus. Sejarahnya kan kayak begitu. Ya, karunia-karunia bekerja dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Sebagai sarana Tuhan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, memakai jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang kehilangan pengharapan, mereka sedang menemukan kembali ketika berada dalam komunitas gerejanya. Ayo, sediakan diri malam hari ini, masih ada beberapa saat. Rindukan Roh penolong itu.
supaya kita tidak nyangkal dia, supaya kita tidak kehilangan arah, supaya kita nggak sendiri merasa sendiri jadi yatim piatu, enggak. Supaya kita benar-benar mengenal dia sedalam-dalamnya. Kalau saudara mengenal dia sedalam-dalamnya, kita nggak akan dalam menjalani hidup tidak akan kelimpungan, saudara. Tapi percayalah, dia Roh Kudus sebagai seorang penolong, dia akan hadir tepat pada waktunya. Buka hatimu, yuk sembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Yuk singer sama kita, masuk ke depan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ambil waktu sejenak. Ya Roh Kudus sebagai Roh penolong, kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, jamah hati kami, buka hati kami. Kami beri keleluasaan bagi Engkau untuk berkarya bagi kami malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu, merindukan dia. ya Allah yang hidup.
Jesus, 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 Jesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau hidup dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Tidak separuh kebenaran-Mu, tapi sepenuh-penuhnya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami tidak kehilangan arah dalam hidup kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup sendiri sebagai yatim piatu. Tetapi Engkau beserta dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Diteguhkan, dikuatkan, diurapi, dipulihkan, dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami terus merindukan Roh penolong itu senantiasa tinggal dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Masih ada 2 hari lagi menjelang Pentakosta kita adakan acara reli doa ini. Tidak ada yang perlu disampaikan dalam pengumuman malam hari ini, hanya mengingatkan malam hari ini lantai 2 akan dipakai untuk prepare persiapan tim ibadah raya 2. Sementara tim pelayanan reli doa Pentakosta untuk hari Jumat akan mengambil tempat di lantai 1 malam ini, nanti setelah tea time untuk latihan bersama. Itu saja yang dapat disampaikan. Langsung saya serahkan Pak Elisa untuk doa berkat.
Mari kita akan akhiri, kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat karya-Mu yang makin dahsyat dan makin dahsyat di akhir zaman, dan kami rindu ada di sini, ada di situ. Setiap pergerakan demi pergerakan yang sedang Engkau kerjakan, ada dinamika roh yang begitu energik dalam kehidupan gereja-Mu di akhir zaman. Kami rindu ada dalam pergerakan itu. Dan kami tidak ingin terlewatkan dari setiap pergerakan yang sedang Engkau kerjakan hari-hari ini Tuhan. Agar kami makin kuat di dalam Engkau. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya roh penolong itu beserta dalam hidup kami selama-lamanya. Pulanglah Engkau dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.